Teriakan suamiku menggema, menuduh bayi merah di pelukanku sebagai anak haram. Dia dan mertuaku menatap jijik. Hatiku hancur, namun air mataku kering. Mereka belum tahu, 5 menit lagi, akulah yang akan tertawa di atas kehancuran mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat-obatan yang menyengat dan suara detak jantung monitor menjadi saksi bisu perjuanganku. Tubuhku rasanya remuk redam. Keringat dingin masih membasahi seluruh bajuku, lengket dan tidak nyaman. Tapi, rasa sakit luar biasa yang baru saja kulewati selama 12 jam terakhir, seolah menguap begitu saja saat perawat meletakkan buntalan kain putih di dadaku. Bayi perempuan. Putriku. Wajahnya masih merah, matanya terpejam rapat, dan tangannya yang mungil menggenggam jariku dengan erat. Ada perasaan hangat yang menjalar di dadaku, sebuah cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menoleh ke arah pintu dengan senyum lemah namun penuh harap. Aku menunggu suamiku, Rangga, dan ibu mertuaku, Ibu Sari, untuk masuk dan berbagi momen keajaiban ini. Pintu kamar rawat inap kelas 3 itu terbuka kasar. Engselnya berdecit nyaring. Rangga masuk dengan langkah lebar. Wajahnya merah padam, bukan karena bahagia, tapi karena amarah yang meluap-luap. Di belakangnya, Ibu Sari mengekor dengan wajah masam sambil melipat tangan di dada. Tidak ada senyum, tidak ada bunga, tidak ada ucapan selamat. Mas Rangga, panggilku lirih, mencoba mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Lihat, anak kita sudah lahir. Dia cantik sekali, matanya mirip. Prang. Ucapan terputus saat Rangga menyambar gelas kaca di atas meja nakas dan membantingnya ke lantai. Pecahan kaca berserakan di dekat kaki ranjang. Bayiku terkejut dan mulai menangis kencang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jangan sebut dia anakku. Rangga berteriak keras, suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Telunjuknya mengarah lurus ke wajahku, gemetar karena emosi. Dasar kau LNT. Anakmu itu anak haram kan? Dia bukan anakku. Aku ternganga. Darahku berdesir hebat. Apa yang baru saja dia katakan? Mas, apa maksudmu? Ini anakmu. Ini darah dagingmu. Aku mencoba membela diri dengan suara parau, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Rangga tertawa, tawa yang kering dan menghina. Ia mendekat, menatap bayiku dengan pandangan jijik seolah melihat kotoran. Lihat hidungnya, pesek, tidak mancung sepertiku. Lihat kulitnya, terlalu gelap. Tidak ada satupun bagian dari bayi buruk rupa ini yang mirip denganku. Kau pasti tidur dengan tukang ojek atau satpam pasar itu, kan selama aku dinas luar kota. Jaga mulutmu, Mas, bentakku, naluri keibuanku bangkit. Aku mendekap putriku lebih erat, mencoba melindunginya dari aura kebencian ayahnya sendiri. Aku tidak pernah berselingkuh. Kau yang selalu pergi meninggalkanku sendirian saat hamil. Ibu Sari maju selangkah, menatapku dengan tatapan merendahkan yang sudah sangat kuhafal selama 2 tahun pernikahan kami. Sudahlah, Rangga. Ibu sudah bilang dari awal kan? Perempuan miskin, yatim piatu, tidak jelas asal-usulnya seperti Clarissa ini memang tidak tahu diri. Dia cuma mau menumpang hidup padamu. Dan sekarang, dia mau membebankan anak haram ini padamu. Wanita tua itu meludah ke lantai, tepat di samping ranjangku. Cuih. Menjijikkan. Air mataku tumpah. Bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena betapa teganya mereka. Aku menahan sakit jahitan pasca melahirkan, tapi sakit di hatiku jauh lebih perih. Rangga mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jaket kulitnya, dan melemparkannya ke wajahku. Ujung amplop itu menggores pipiku, meninggalkan rasa perih. Tanda tangani itu. Surat cerai. Aku talak kamu sekarang juga, ucap Rangga dingin. Aku tidak sudi membiayai anak haram. Keluar dari rumahku, dan jangan pernah bawa bayi itu ke hadapanku lagi. Oh ya, biaya rumah sakit ini? Bayar sendiri pakai uang hasil melacurmu. Ia berbalik, berjalan menuju pintu. Di sana, seorang wanita muda dengan pakaian glamor dan tas bermerek sudah menunggu.
Bella, mantan pacar Rangga. Ia tersenyum sinis padaku sambil menggandeng lengan Rangga dengan manja. Yuk, sayang. Kita pergi. Bau di sini apek sekali. Bau orang miskin, ujar Bella sambil mengibaskan tangannya di depan hidung. Tunggu, kataku. Suaraku tidak lagi bergetar. Rangga berhenti dan menoleh, alisnya terangkat meremehkan. Apalagi? Mau minta uang? Jangan harap. Aku menghapus air mata di pipiku dengan punggung tangan. Rasa sedih itu mendadak hilang, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Aku menatap jam dinding yang berdetak di tembok yang catnya mengelupas itu. Kau yakin mau menceraikanku, Rangga? Kau yakin mau mengusirku? Tanyaku datar. Sangat yakin. Aku muak melihat wajahmu yang sok polos itu. Hardik Rangga. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Ingat kata-katamu barusan. Kau yang memintanya. Aku menekan tombol merah di samping tempat tidur. Bukan tombol panggil perawat biasa. Itu tombol prioritas yang terhubung langsung ke sistem keamanan pusat gedung ini. Mau panggil perawat buat minta diskon? Cibir Ibu Sari. Percuma, Clarissa. Orang miskin tetap orang miskin. Rangga dan Bella tertawa. Tapi tawa mereka hanya bertahan sebentar. Kurang dari 1 menit, pintu ruangan itu kembali terbuka. Namun kali ini bukan perawat. 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi, masuk dengan derap langkah yang tegas. Di depan mereka, seorang pria berkacamata dengan aura wibawa yang kuat melangkah masuk. Itu Adrian. Pengacara pribadiku, sekaligus orang kepercayaan keluargaku. Rangga dan ibunya mundur selangkah. Bingung melihat kehadiran orang-orang yang tampak sangat berkelas dan mengintimidasi ini di ruang kelas 3. Siapa kalian? Salah kamar ya? Tanya Rangga dengan nada yang sedikit menciut. Adrian tidak menggubris Rangga sama sekali. Ia berjalan lurus ke arahku, lalu membungkuk hormat 90 derajat. Sikapnya sangat sopan dan takzim. Selamat siang, Nona muda Clarissa, sapa Adrian dengan suara tegas. Selamat atas kelahiran putri kecil. Maaf saya terlambat 5 menit. Helikopter Anda sudah siap di rooftop untuk memindahkan Nona dan Tuan Putri ke Presidential Suite di sayap timur. Hening. Rangga melongo. Mulut Ibu Sari terbuka lebar. Bella menurunkan kacamata hitamnya dengan tangan gemetar. Helikopter? Gagap Rangga. Nona muda? Aku menatap Rangga tepat di matanya. Sorot mataku tajam, tidak ada lagi Clarissa si istri penurut yang bodoh. Adrian, panggilku dingin. Ya, Nona. Urus sampah-sampah ini, dan pastikan surat pengambil alihan aset yang dipakai Rangga atas namaku sudah selesai. Aku ingin dia keluar dari gedung rumah sakitku ini sekarang juga. Rumah sakit MU? Rangga berbisik, wajahnya memucat seperti mayat. Aku tersenyum tipis. Ya, Mas. Kau lupa? Kau baru saja menghina pemilik sah mahkota grup di dalam gedung miliknya sendiri. Melihat wajah Rangga yang pucat pasi adalah pemandangan yang cukup memuaskan. Tapi itu belum cukup membayar 2 tahun kebohongan yang kutelan mentah-mentah. Adrian memberi kode pada petugas keamanan untuk menahan mereka di sudut ruangan, agar tidak menghalangi jalan keluar kami. Sambil menunggu perawat khusus memindahkan bayiku ke inkubator portabel yang mewah, pikiranku melayang mundur. Mengingat kembali bagaimana kebodohan ini bermula. 2 tahun lalu, aku, Clarissa Wijaya, pewaris tunggal kerajaan bisnis mahkota grup, merasa jenuh. Hidupku dikelilingi oleh kemewahan, tapi kosong. Semua laki-laki yang mendekatiku hanya melihat angka di rekening bankku atau koneksi bisnis ayah. Tidak ada yang tulus. Tidak ada yang melihatku sebagai manusia biasa. Karena itulah aku memutuskan melakukan eksperimen gila. Aku menyamar. Aku meninggalkan penthuse mewahkan, menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, dan bekerja sebagai staf administrasi biasa di salah satu cabang perusahaan kecil. Penampilanku kuubah total. Tidak ada lagi tas Hermes, tidak ada lagi gaun Dior. Hanya kemeja flanel, celana jeans, dan wajah tanpa riasan mahal. Di sanalah aku bertemu Rangga. Saat itu, Rangga tampak berbeda. Dia tampan, terlihat sederhana, dan bicaranya manis. Dia mengaku sebagai perintis usaha startup teknologi yang sedang berjuang.
Dia bilang dia punya visi besar tapi kekurangan modal. Dia sering bercerita tentang mimpi-mimpinya membangun perusahaan yang bisa membantu banyak orang. Aku tidak butuh wanita kaya, Clarissa, katanya suatu sore di warung tenda pecel lele, sambil menggenggam tanganku yang berminyak bekas makan gorengan. Aku butuh wanita yang mau berjuang dari nol bersamaku. Wanita yang setia saat aku belum punya apa-apa. Apa kamu bersedia? Kata-kata itu. Kata-kata, berjuang dari nol, itu adalah mantra yang meluluhkan hatiku. Aku pikir, akhirnya aku menemukan pangeran yang tulus. Aku pikir dia mencintaiku apa adanya, si Clarissa yang miskin. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta pernikahan kami sangat sederhana, hanya dihadiri kerabat dekat dan teman-teman Rangga. Keluargaku? Aku bilang aku yatim piatu. Adrian adalah satu-satunya orang dari masa laluku yang tahu, dan dia sangat menentang pernikahan ini, tapi aku keras kepala. Cinta itu buta, Nona, kata Adrian waktu itu. Tapi tolong jangan sampai kebutaan itu membunuh logika Anda. Seharusnya aku mendengarkan Adrian. 1 bulan setelah menikah, topeng Rangga mulai retak. Startup, yang dia banggakan ternyata omong kosong. Dia tidak pernah benar-benar bekerja. Dia hanya duduk di depan laptop, bermain game online atau berjudi saham gorengan, sementara aku yang menanggung semua biaya kontrakan dan makan sehari-hari dari gaji, admin-ku, yang sebenarnya adalah uang saku bulananku sendiri yang kutransfer ke rekening lain agar terlihat seperti gaji. Sabar ya, sayang. Selalu itu alasannya setiap kali aku bertanya soal kontribusi keuangannya. Investor belum cairkan dana. Kamu kan istri yang baik, masa nggak mau dukung suami? Aku, yang naif dan sedang dimabuk cinta, percaya saja. Bahkan, diam-diam aku sering menemukan uang di saku celananya atau mendapat bonus dari kantor untuk menutupi kebutuhan kami, tanpa dia tahu itu uang pribadiku. Aku tidak ingin melukai ego lelakinya. Betapa bodohnya aku. Puncaknya adalah saat aku hamil. Sikap Rangga makin dingin. Dia mulai sering marah-marah tanpa alasan jelas. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai sering dinas luar kota. Aku harus ke Bandung, ketemu klien potensial, katanya suatu hari saat kandunganku berusia 7 bulan. Aku sedang mual hebat morning sickness, tapi dia meninggalkanku begitu saja tanpa menoleh. Aku butuh uang transport, 5 juta. Ada kan? Tagihnya, bukan memintanya. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan sisa uang belanja bulan itu. Ini buat beli vitamin bayi, Mas. Ah, bayi lagi, bayi lagi. Kamu ini perhitungan sekali sama suami. Bentaknya, menyambar uang itu lalu pergi. Malam itu, aku menangis sendirian di kontrakan yang sepi. Tapi kebenaran yang sesungguhnya baru terungkap seminggu sebelum aku melahirkan. Aku tidak sengaja membuka email di laptop Rangga yang tertinggal. Bukan email pekerjaan yang kutemukan, melainkan notifikasi pemesanan apartemen mewah di pusat kota. Apartemen tipe suite dengan sewa bulanan seharga 20 juta rupiah. Atas nama Rangga. Untuk penghuni bernama Bella. Duniaku runtuh saat itu. Uang yang selama ini kuberikan, uang yang kubilang, hasil keringatku, sebagai admin, uang yang seharusnya untuk persiapan kelahiran anak kami, ternyata dia pakai untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Lebih parah lagi, aku menemukan chat mereka. Bella, kapan kamu ceraikan si upik abu itu? Beb, aku nggak mau nunggu lama. Rangga, sabar, sayang. Tunggu dia lahiran dulu. Biar dia yang nanggung biaya rumah sakit. Begitu bayinya keluar, aku bakal cari alasan buat marah besar dan usir dia. Kita bakal bebas. Membaca itu, air mataku tidak keluar. Rasa sakit itu berubah menjadi batu karang yang keras di dadaku. Saat itulah aku sadar, cintaku pada Rangga sudah mati. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan keinginan untuk membalas setiap tetes air mata yang jatuh dengan badai yang tak akan pernah dia lupakan. Aku diam-diam menghubungi Adrian hari itu juga. Adrian, kataku di telepon, suaraku dingin. Siapkan semuanya. Sandiwara ini selesai saat bayiku lahir. Kembali ke masa kini, di ruang rawat inap yang bau obat ini. Perawat selesai memindahkan bayiku. Aku bangkit dari ranjang, dibantu oleh Adrian. Meski tubuhku masih lemah, kepalaku tegak.
Aku berjalan melewati Rangga yang masih mematung. Aku berhenti tepat di depannya. Kau bilang kau mau wanita yang menemanimu dari nol, kan? Bisikku di telinganya. Selamat, Mas. Permintaanmu terkabul. Sekarang kau benar-benar kembali ke nol, bahkan minus. Aku menoleh ke Bella yang kini tampak ketakutan. Dan kau, ambil saja laki-laki ini. Dia milikmu sekarang. Aku harap kau suka membiayai pengangguran yang punya banyak utang. Jalan, Adrian, perintahku. Kami melangkah keluar ruangan, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kebisuan. Ini baru permulaan. Mereka pikir ini adalah akhir konflik karena aku pergi? Salah besar. Aku baru saja menabuh genderang perang. Dan kali ini, akulah jenderalnya. Helikopter mendarat mulus di helipad pribadi gedung apartemen penthouseku. Angin malam menerpa wajahku, dingin namun menyegarkan. Rasanya seperti menghirup udara kebebasan setelah 2 tahun terkurung dalam penjara pengap bernama pernikahan palsu. Adrian dengan sigap membantuku turun. Sementara tim medis khusus membawa inkubator putriku, Baby Amara, menuju kamar bayi yang sudah disiapkan sejak lama, kamar yang jauh lebih mewah dari rumah kontrakan Rangga. Malam itu, setelah memastikan Amara tertidur pulas dan sehat, aku duduk di ruang kerjaku. Adrian berdiri di seberang meja marmer hitam, meletakkan sebuah tablet di hadapanku. Semua sudah saya kumpulkan sesuai instruksi Nona seminggu yang lalu, lapor Adrian. Jujur saja, Nona, apa yang kami temukan jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Aku menyesap teh herbal hangat. Tunjukkan. Adrian menyalakan tablet itu. Layar menyala menampilkan serangkaian dokumen digital, foto, dan rekaman percakapan. Ingatanku kembali ke masa hamil 8 bulan, saat aku menemukan tablet Rangga yang tertinggal. Waktu itu aku hanya melihat chat busuknya dengan Bella dan bukti sewa apartemen. Tapi malam itu, aku memerintahkan tim IT Adrian untuk melakukan digital forensik, menggali lebih dalam ke bangkai yang Rangga sembunyikan. Dan hasilnya sungguh menjijikkan. Pertama, utang. Adrian menggeser layar. Mataku membelalak melihat deretan angka 0 di sana. Total utang, 3,5 miliar rupiah. Judi online slot, jelas Adrian datar. Tuan Rangga kecanduan parah sejak 6 bulan lalu. Awalnya dia menang kecil, lalu kalah besar. Untuk menutupi kekalahannya, dia meminjam dari 5 aplikasi pinjol ilegal dan 2 rentenir darat yang terkenal sadis. 3,5 miliar, suaraku bergetar karena marah. Uang yang kuberikan padanya selama ini, habis untuk ini. Belum semuanya, Nona. Lihat dokumen berikutnya. Adrian membuka file PDF. Itu adalah surat perjanjian utang piutang dengan seorang rentenir bernama Bang Togar. Di bagian bawah surat itu, tertera tanda tangan Rangga sebagai peminjam. Dan di kolom penjamin, darahku mendidih. Di sana tertera tanda tanganku, Clarissa Anjani, lengkap dengan foto KTP-ku. Dia memalsukan tanda tangan Nona, kata Adrian, suaranya mengeras menahan geram. Dia menjadikan Nona sebagai penjamin. Secara hukum ini tidak sah karena palsu. Tapi bagi preman seperti Togar, mereka tidak peduli hukum. Mereka akan mengejar siapapun yang namanya ada di kertas itu. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak. Bajingan, desisku. Dia berencana kabur dengan Bella dan membiarkan para preman itu memburuku dan anakku. Tepat sekali. Rencananya adalah menceraikan Nona setelah melahirkan, lalu menghilang. Para penagih utang akan datang ke kontrakan Nona, menagih utang yang tidak Nona buat. Tanpa perlindungan, Nona dan bayi Nona akan. Adrian tidak melanjutkan kalimatnya. Dia tahu aku mengerti betapa mengerikannya skenario itu. Ada lagi, lanjut Adrian. Ini senjata pamungkas kita. Layar berganti menampilkan laporan keuangan sebuah perusahaan logistik kecil, PT Sinar Logistik. Itu adalah perusahaan tempat Rangga bekerja paruh waktu, atau setidaknya begitu pengakuannya. Ironisnya, perusahaan itu adalah salah satu anak perusahaan kecil yang baru diakuisisi oleh Mahkota Group setahun lalu tanpa sepengetahuan Rangga. Dia menggelapkan dana operasional perusahaan, tunjuk Adrian pada grafik aliran dana. Dia memanipulasi bon bensin, biaya servis kendaraan,
dan uang jalan para supir. Totalnya mencapai 500 juta rupiah dalam setahun. Uang itu masuk rekening pribadi Bella. Aku tersenyum miring. Senyum yang dingin. Jadi, gumamku, dia punya utang judi miliaran, memalsukan tanda tangan istri untuk rentenir, dan korupsi di perusahaan milik istrinya sendiri. Benar, Nona. Secara teknis, nasibnya sekarang ada di ujung jari Nona. Aku menatap layar tablet itu lama. Di sana ada kunci kehancuran Rangga. Dulu, aku menangis saat menemukan bukti perselingkuhannya. Tapi sekarang, melihat tumpukan aib kriminal ini, aku tidak merasa sedih. Aku merasa berdaya. Adrian, panggilku. Ya, Nona. Hubungi Bang Togar dan semua rentenir itu. Adrian mengangkat alis, sedikit terkejut. Nona ingin melunasinya? Tidak, aku menggeleng pelan. Aku ingin membeli utangnya. Lakukan take over piutang, cesye. Bayar lunas ke rentenir itu, dan pindahkan hak tagihnya atas namaku pribadi. Buat surat perjanjian legal bahwa sekarang Rangga berutang padaku, Clarissa Wijaya. Mata Adrian berbinar mengerti. Ah, brilian. Dengan begitu, Nona bisa menagihnya kapan saja dengan cara yang legal namun menyiksa. Dan soal penggelapan dana di PT Sinar Logistik. Lanjutku sambil berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Jangan pecat dia dulu. Biarkan dia merasa aman sebentar lagi. Kumpulkan bukti fisiknya besok pagi. Aku ingin serangan ini dilakukan bertahap. Biarkan dia panik perlahan sebelum kita memenggal lehernya. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah seorang ibu yang baru melahirkan, tapi juga wajah seorang wanita yang siap menghancurkan musuhnya. Rangga, bisikku pada kaca yang dingin. Kau pikir kau singa yang sedang mencabik domba? Sayang sekali, kau baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus tirai sutra kamarku. Aku terbangun bukan karena alarm murah di ponsel bututku yang dulu, melainkan karena suara lembut Nani yang memberitahu bahwa Amara sudah mandi dan siap menyusu. Rasanya surrealis. Kemarin aku diteriaki, LNT, di bangsal kelas 3, hari ini aku menyusui putriku di atas ranjang King Cole seharga mobil. Tapi euforia kemewahan ini tidak membuatku lupa pada misi utamaku. Setelah menyusui Amara dan menyerahkannya kembali pada pengasuh, aku masuk ke walk-in closet. Aku memilih setelan blazer putih gading yang sharp dan elegan. Rambutku yang dulu selalu diikat karet gelang kini di-blow rapi oleh penata rambut panggilan. Wajahku dipoles make up tipis namun tegas. Clarissa si upik abu sudah mati. Aku duduk di ruang tengah penthouse yang disulap menjadi markas komando sementara. Adrian sudah di sana bersama dua asistennya dan kepala keamanan pribadiku, Pak Joko. Status target? Tanyaku tanpa basa-basi sambil duduk di sofa tunggal. Pak Joko menyalakan monitor besar di dinding. Layar terbagi menjadi 4, menampilkan rekaman live dari kamera tersembunyi yang ternyata sudah dipasang anak buah Adrian di sekitar kontrakan lamaku dan apartemen Bella. Target 1, Rangga, dan target 2, Bella, saat ini berada di apartemen Bella, lapor Pak Joko. Mereka sedang bertengkar. Aku menaikkan volume. Suara Rangga terdengar panik. Kenapa kartuku nggak bisa dipakai, Bel? Dua-duanya declinet. Kamu pakai buat belanja apa kemarin? Suara Rangga terdengar frustrasi. Enak aja. Aku belum belanja apa-apa. Lagian itu kan kartu kredit kamu, masa kamu nggak tahu limitnya? Balas Bella ketus. Aku tersenyum tipis. Langkah 1 berhasil. Adrian? Sudah, Nona. Saya sudah memblokir semua akses kartu kredit tambahan yang Nona berikan padanya dulu. Dan karena Nona sudah memindahkan semua saldo dari rekening bersama, yang sebenarnya 100% uang Nona, ke rekening baru, saldo mereka sekarang 0. Bagus, ujarku. Biarkan mereka kelaparan sebentar. Apa langkah selanjutnya? Adrian menyerahkan sebuah map biru. Langkah 2, teror psikologis. Bang Togar sudah setuju menjual piutangnya pada kita tadi pagi. Tapi sesuai instruksi Nona, kita belum memberitahu Rangga bahwa utangnya sudah pindah tangan. Kita akan membiarkan penagih bayaran kita yang bekerja.
Suruh mereka mulai meneror jam 12 siang ini, perintahku. Jangan sentuh fisiknya dulu. Aku mau dia ketakutan. Kirim foto-foto dia sedang makan, sedang tidur, atau sedang di toilet umum. Biar dia sadar bahwa dia diawasi 24 jam. Siap, Nona. Dan soal ibunya Rangga? Tanyaku. Ibu Sari sedang sibuk pamer ke tetangga di kampung bahwa anaknya baru saja menceraikan istri miskin dan akan menikahi wanita kaya raya. Jawab asisten Adrian sambil menahan tawa. Dia bahkan sudah membagikan undangan syukuran perceraian nanti malam. Aku tertawa kecil, tawa yang hambar. Syukuran perceraian? Luar biasa. Kalau begitu, kita harus kirim hadiah untuk syukuran itu. Aku mengambil secari kertas dan pulpen emas. Aku menulis sesuatu dengan cepat. Kirimkan karangan bunga besar ke rumah Ibu Sari nanti sore, kataku sambil menyerahkan kertas itu pada asisten Adrian. Tuliskan pesan ini di pitanya. Asisten itu membaca tulisan tanganku dan matanya terbelalak. Selamat menikmati hidup miskin kembali. Dari menantumu yang lente. Dan satu lagi, aku berdiri, merapikan kerah blazerku. Siapkan mobil. Kita akan ke kantor PT Sinar Logistik. Aku ingin melihat wajah bos Rangga saat dia tahu siapa pemilik baru perusahaannya. Nona mau memecat Rangga hari ini? Tanya Adrian. Tidak. Jawabku sambil melangkah menuju lift pribadi. Memecat itu terlalu mudah. Aku akan membuat dia datang memohon-mohon padaku di kantor itu. Aku akan membuat jebakan di mana dia sendiri yang akan menyerahkan bukti kejahatannya di depan umum. Aku menekan tombol lift. Pintu logam menutup, memantulkan bayanganku yang tersenyum penuh arti. Rangga, kau bilang kau suka bermain api, kan? Mari kita lihat seberapa tahan kulitmu saat aku membakar seluruh duniamu. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang sedang kurancang. Dari layar tablet di ruang kerjaku yang nyaman, aku menyaksikan sebuah pertunjukan drama komedi yang paling memuaskan dalam hidupku. Kamera tersembunyi yang dipasang anak buah Adrian menyorot halaman rumah Ibu Sari. Tenda biru sudah terpasang, kursi-kursi plastik berjejer, dan aroma gulai kambing mengepul. Ini adalah acara syukuran perceraian yang digagas mertuaku. Ralat, mantan mertuaku. Dia mengundang seluruh tetangga RT untuk merayakan kebebasan Rangga dari istri pembawa sial sepertiku. Lihat wajah bangga itu, gumam Adrian yang berdiri di sampingku. Di layar, Ibu Sari sedang berdiri di tengah kerumunan ibu-ibu pengajian, memegang mikrofon. Rangga duduk di sebelahnya dengan kemeja batik sutra, yang kutahu dia beli pakai kartu kreditku bulan lalu, sambil merangkul Bella yang tersenyum palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, suara cempreng Ibu Sari terdengar lewat speaker tablet. Terima kasih sudah datang. Hari ini saya sangat bahagia. Akhirnya anak saya, Rangga, lepas dari benalu. Sekarang Rangga sudah punya calon istri baru, Bella, pengusaha sukses yang selevel dengan keluarga kami. Tetangga bertepuk tangan sopan, meski aku bisa melihat beberapa dari mereka saling berbisik sinis. Mereka tahu Rangga pengangguran, tapi mereka datang demi makan gratis. Sekarang, lanjut Ibu Sari, mari kita nikmati hidangan catering spesial dari restoran terkenal. Inilah saatnya. Aku memberi kode pada Adrian. Mulai. Adrian mengetik pesan singkat di ponselnya. Di layar monitor, aku melihat seorang pria berseragam catering mendekati Rangga. Wajah Rangga yang tadinya sumringah berubah bingung. Pria itu menyodorkan mesin EDC. Rupanya, Rangga berjanji akan melunasi sisa pembayaran catering sebesar 5 juta rupiah on the spot. Rangga mengeluarkan dompetnya dengan gaya angkuh. Dia mencabut kartu debit platinum yang sebenarnya rekeningnya sudah kukosongkan tadi pagi. Dia menggeseknya. Hening sejenak. Pria catering itu menggeleng. Maaf, Pak. Declinet. Rangga tertawa gugup. Mesinmu yang rusak itu. Coba lagi. Digesek lagi. Gagal lagi. Wajah Rangga mulai merah. Keringat sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Tetangga mulai berhenti makan dan menonton. Ibu Sari melotot. Rangga, kenapa lama sekali? Tamu mau makan. Sebentar, Bu. Ini sinyalnya jelek.
bentak Rangga panik. Dia mengeluarkan kartu kredit lain. Gagal lagi. Dia menatap Bella. Bel, pakai kartumu dulu. Bella terlihat panik. Dompetku ketinggalan di mobil. Beb, bohongnya. Aku tahu saldo Bella juga sudah menipis karena dia baru saja membeli tas branded palsu kemarin. Pak, kalau tidak bayar sekarang, makanannya kami tarik lagi. Ancam petugas catering itu dengan suara keras yang sengaja dia lantangkan. Suasana menjadi riuh. Bisik-bisik tetangga makin kencang. Katanya orang kaya, bayar gulai aja nggak bisa. Itu kartu kreditnya mati semua apa gimana? Di tengah kepanikan itu, ponsel Rangga berdering nyaring. Bukan nada dering biasa, tapi notifikasi pesan bertubi-tubi. Rangga mengecek ponselnya. Matanya melotot. Itu adalah teror tahap 2. Adrian telah mengatur agar nomor Rangga dibombardir oleh pesan otomatis dari sistem penagih utang. Pesannya sederhana tapi mengerikan, foto-foto Rangga yang diambil secara candid hari ini. Foto dia sedang merokok di teras, foto dia sedang mengupil di mobil, bahkan foto dia saat sedang bertengkar dengan Bella 5 menit lalu. Captionnya, bayar utang judimu sekarang, atau kami jemput paksa di depan Ibu MU. Rangga celingukan, menatap ke sekeliling dengan ketakutan. Dia merasa diawasi. Paranawanya mulai bekerja. Dia melihat tukang parkir di ujung jalan dan mengira itu pembunuh bayaran. Dia melihat ojek online lewat dan mengira itu mata-mata. Klimaks kekacauan terjadi saat tiba-tiba listrik di rumah Ibu Sari padam total. Gelap gulita. Jeritan ibu-ibu terdengar. Lalu, sebuah proyektor, yang entah siapa yang menyalakannya, menembakkan gambar ke tembok putih rumah tetangga di seberang jalan. Itu bukan film layar tancap. Itu adalah rekaman CCTV rumah sakit kemarin sore. Video saat Rangga berteriak, "Dasar kau LNT. Anakmu itu anak haram kan? Dia bukan anakku." Suara Rangga yang menggelegar dan penuh kebencian itu memecah keheningan malam yang gelap. Wajah bengisnya terpampang raksasa di tembok tetangga. Semua orang bisa melihat betapa kejinya dia menghina istri yang baru melahirkan. Lampu menyala kembali. Kini, tatapan para tetangga berubah. Bukan lagi hormat atau iri, melainkan jijik. Ya ampun, jahat sekali mulutnya, celetuk Bu RT keras-keras. Padahal Neng Clarissa itu baik banget, rajin ke masjid. Ternyata cuma laki-laki Mokondo yang berani sama perempuan lemah. Timpal bapak-bapak di sebelahnya. Ibu Sari pucat pasi. Dia mencoba merebut mikrofon lagi. Itu bohong. Itu editan. Clarissa pasti yang bikin ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa malu itu telah menghantam ulu hati Rangga. Dia, yang gila hormat dan selalu ingin terlihat sempurna, kini ditelanjangi aibnya di depan orang-orang yang paling ingin dia kagumi. Rangga membanting piring makannya ke lantai karena frustrasi. Siapa yang melakukan ini? "Keluar kau!" teriaknya seperti orang gila. Tiba-tiba, sebuah karangan bunga besar datang, digotong oleh 2 orang kurir kekar. Mereka meletakkannya tepat di depan Rangga. Tulisan di pitanya terbaca jelas oleh semua orang. "Selamat menikmati hidup miskin kembali. Dari menantumu yang LNT." Rangga membaca itu dengan napas memburu. Dia tahu sekarang. Dia sadar ini semua ulahku. Wajahnya yang tadi ketakutan berubah menjadi merah padam karena amarah yang tak terkendali. Dia merasa dipermainkan. "Clarissa." Geramnya. Dia menarik tangan Bella kasar. "Ayo, kita labrak perempuan sialan itu. Dia pasti masih di rumah sakit murahan itu." Mereka berlari menuju mobil, meninggalkan Ibu Sari yang pingsan karena malu dan tagihan catering yang belum terbayar. Aku mematikan tablet sambil tersenyum puas. "Mereka menuju ke sini, Nona," kata Adrian. "Bagus," jawabku tenang. "Siapkan panggung di lobi. Aku ingin menyambut suamiku dengan sambutan yang pantas." Lobi utama rumah sakit mahkota Medika malam itu cukup ramai. Pasien dan keluarga berlalu lalang, perawat sibuk dengan tugas mereka. Namun, suasana kondusif itu pecah ketika sebuah mobil sedan kreditan berhenti mendadak di depan pintu masuk dengan rem berdecit. Rangga keluar dari mobil, disusul Bella yang tergopoh-gopoh. Penampilan mereka kacau. Rambut Rangga acak-acakan,
matanya merah menyala. Dia menyerbu masuk ke lobi, menepis tangan satpam yang mencoba menyapanya. "Di mana Clarissa?" teriak Rangga di tengah lobi. Suaranya menggema, membuat semua orang menoleh. "Keluar kau perempuan ular. Jangan sembunyi." Dia pikir aku masih Clarissa yang dulu. Dia pikir dia bisa membentakku dan aku akan keluar sambil menangis memohon ampun. Dia pikir aku melakukan sabotase itu dari warnet atau semacamnya. "Maaf, Pak, harap tenang. Ini rumah sakit." Seorang satpam mencoba menahan bahu Rangga. "Jangan sentuh aku. Aku suaminya." Rangga mendorong satpam itu. "Cari pasien nama Clarissa. Kamar kelas 3. Seret dia ke sini." "Tidak ada pasien kelas 3 bernama Clarissa, Pak," jawab resepsionis dengan nada dingin. "Bohong." Rangga menggebrak meja resepsionis. "Cari yang benar." Pekik Bella ikut-ikutan, mencoba mengintimidasi. "Mencari saya?" Suaraku membelah keributan itu. Rangga dan Bella mendongak. Aku berdiri di lantai mezanin, tepat di atas lobi utama, menatap mereka dari balik pagar kaca. Aku tidak memakai daster rumah sakit lusuh. Aku mengenakan gaun malam sutra berwarna merah marun yang elegan, dengan rambut tergerai indah. Di samping kanan kiriku, Adrian dan 4 pengawal pribadi berdiri tegap. Rangga ternganga. Dia tidak pernah melihatku berpakaian seperti ini. Selama 2 tahun, dia hanya melihatku memakai daster batik pasar seharga 35.000. Aku menuruni tangga pualam itu perlahan. Setiap langkah kaki heelsku berbunyi tak, 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 seolah menghitung mundur sisa waktu kebebasannya. "Wah, wah, Mas Rangga," sapaku saat sampai di lantai dasar, berdiri 5 meter di hadapannya. "Kasar sekali. Padahal baru tadi sore kamu menceraikan aku." "Kau?" Rangga menunjukku, jarinya gemetar. "Dari mana kau dapat baju itu? Siapa laki-laki gadun yang membiayaimu? Hah? Dan apa maksudmu mempermalukanku di depan tetangga tadi?" "Mempermalukan?" Aku tertawa kecil. "Aku hanya menayangkan fakta, Mas. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu bangga menceraikan aku?" Sudah cukup sandiwaranya. Rangga maju selangkah, tangannya terkepal hendak memukul. Tapi sebelum dia bisa menyentuhku, 2 pengawalku dengan sigap memelintir tangannya ke belakang. "Aarg, lepas!" jerit Rangga. Bella menjerit ketakutan dan mundur. "Dengar baik-baik, Rangga," suaraku berubah rendah dan tajam. "Kau datang ke sini untuk meminta penjelasan? Baiklah, aku akan berikan penjelasan yang sangat rinci." Adrian maju, menyerahkan sebuah map tebal padaku. Aku membukanya dan mengambil lembar pertama. Pertama, aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Ini hasil tes DNA Express yang baru saja keluar 1 jam lalu dari laboratorium terbaik di Singapura. Tingkat akurasi 99,9%. Aku melempar kertas itu ke wajah Rangga. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Bella memungutnya dengan tangan gemetar dan membacanya. Wajahnya memucat. "Positif," bisik Bella. "Anak itu anak kandung Rangga." Rangga terdiam. Matanya menatap kertas itu tak percaya. Tuduhan, anak haram, yang dia jadikan senjata utama, kini berbalik menghantamnya. Dia telah membuang darah dagingnya sendiri. Kedua, aku mengambil lembar berikutnya. Ini bukti transfer dari rekening, gaji, yang kuberikan padamu setiap bulan. Total 150 juta rupiah selama 2 tahun. Dan ini mutasi rekening Bella yang menerima aliran dana persis sama di tanggal yang sama. Aku menatap Bella. "Kau bilang pacarmu kaya?" "Maaf, sayang. Dia mencuri uang dari celengan istrinya untuk membelikanmu tas palsu itu." Orang-orang di lobi mulai berbisik-bisik dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Muka Rangga dan Bella sudah tidak berbentuk lagi karena malu. "Dan yang ketiga, ini yang paling menarik," kataku sambil tersenyum miring. Aku mengeluarkan dokumen tebal dengan kop surat kepolisian. "Rangga, kau bekerja di PT Sinar Logistik sebagai manajer operasional kan?" Rangga mengangguk kaku, keringat dingin membanjiri lehernya. Kenapa memangnya? Tahukah kamu siapa pemilik PT Sinar Logistik?"
Tanyaku lembut. Dia diam. Perusahaan itu diakuisisi oleh Mahkota Group tahun lalu. Dan aku, Clarissa Wijaya, adalah CEO Mahkota Group. Mata Rangga membulat sempurna, seolah mau keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh. Kakinya lemas. Jadi, suaranya tercekat. Selama ini, aku bekerja untukmu. Benar. Dan selama bekerja di perusahaanku, kau telah menggelapkan dana sebesar 500 juta rupiah. Memalsukan bon bensin, memotong uang makan supir, dan menjual suku cadang truk kantor secara ilegal. Aku melempar tumpukan bukti audit forensik itu tepat ke dadanya. Itu tindakan kriminal, Mas. Penggelapan dalam jabatan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Rangga ambruk berlutut. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Dia menatapku, bukan lagi sebagai istri yang bisa diinjak, tapi sebagai raksasa yang siap menelannya. Clarissa, sayang. Rangga mencoba merangkak mendekatiku, air mata buaya mulai keluar. Maafkan aku hilaf. Aku cuma bercanda soal talak itu. Kita bisa perbaiki ini, kan? Demi anak kita. Aku menatapnya jijik. Anak kita? Bukankah tadi kau bilang dia anak haram? Tidak. Aku salah. Dia anakku. Aku ayahnya. Rengek Rangga, mencoba meraih ujung gaunku. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya yang kotor. Oh, ada satu lagi kejutan. Potongku. Adrian menyodorkan dokumen terakhir. Soal utang judimu sebesar 3,5 miliar. Wajah Rangga makin pucat, seputih kertas. Aku sudah melunasi semuanya ke rentenir-rentenir itu, kataku datar. Mata Rangga berbinar penuh harap. Kau melunasinya? Ya Tuhan, terima kasih Clarissa. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu memang istri terbaik. Aku tertawa keras. Tawa yang membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Jangan salah paham, Mas. Aku bukan melunasinya untukmu. Aku melakukan take over utang. Artinya, sekarang rentenir itu sudah tidak punya urusan denganmu. Tapi kau. Aku menunjuk hidungnya dengan ujung sepatuku. Kau sekarang berutang padaku. 3,5 miliar. Ditambah bunga 10% per minggu sesuai perjanjian barumu. Dan karena kau sudah menggelapkan uang perusahaanku, aku akan menyita semua aset yang kau punya. Mobil kreditanmu, motor, dan rumah ibumu yang sertifikatnya kau jaminkan diam-diam itu. Rumah? Ibu? Rangga ternganga. Dia tidak menyangka aku tahu soal sertifikat rumah ibunya yang dia curi. Habis, bisikku. Kau sudah habis, Rangga. Aku menoleh ke Adrian. Panggil mereka. Dari pintu masuk, 2 orang polisi berseragam lengkap melangkah masuk, diikuti oleh Bang Togar, si penagih utang yang kini bekerja sebagai konsultan penagihanku. Bawa dia, perintahku. Rangga menjerit histeris saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Tidak, Clarissa. Jangan lakukan ini. Aku suamimu. Aku ayah dari anakmu. Bella, tolong aku. Tapi Bella sudah mundur perlahan ke arah pintu keluar, mencoba kabur. Eits, Nona Bella mau kemana? Seru Adrian. Polisi wanita menghadangnya. Anda juga ikut. Rekening Anda menampung aliran dana hasil penggelapan. Anda terlibat pencucian uang. Jeritan Bella beradu dengan raungan Rangga. Itu adalah simfoni terindah yang pernah kudengar. Aku berdiri tegak di tengah lobi, menatap mantan suamiku diseret seperti binatang. Dia menangis, memohon, dan meneriakkan namaku. Tapi bagiku, Rangga sudah mati sejak dia menunjuk putriku dengan kebencian. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah eksekusi keadilan. Dan palu hakim baru saja diketuk. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi kaca jendela mobil Alphard hitam yang membawaku membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang yang dilapisi kulit premium ini, aku duduk diam. Tanganku menggenggam erat sebuah map tebal berwarna merah. Di sampingku, Adrian sedang sibuk berkoordinasi melalui ponselnya dengan tim eksekusi yang sudah lebih dulu tiba di lokasi. Semua sudah siap di posisi. Nona,
lapor Adrian setelah menutup teleponnya. Ia menatapku dengan sorot mata yang teduh namun tegas. Tim Bang Togar sudah memblokade akses jalan keluar kompleks secara halus. Truk pengangkut sudah parkir di lahan kosong sebelah rumah target. Kita hanya tinggal menunggu aba-aba nona. Aku mengangguk pelan, menghela napas panjang. Udara AC mobil terasa dingin, tapi tidak sedingin hatiku saat ini. Pikiranku melayang ke sebuah rumah tipe 45 di pinggiran kota yang sebentar lagi akan kami datangi. Rumah itu, rumah Ibu Sari, adalah saksi bisu dari 2 tahun penderitaanku. Aku ingat betul bagaimana ubin teras rumah itu selalu kusam karena debu jalanan, dan akulah yang harus menyikatnya setiap pagi jam 5 subuh. Bahkan saat aku sedang hamil muda dan mual-mual. Aku ingat bagaimana tembok ruang tamunya menjadi sandaranku saat menangis diam-diam setelah Rangga membentakku karena masalah sepele. Aku ingat aroma dapur sempit itu, tempat aku memasak rendang kesukaan Ibu Sari yang ujung-ujungnya hanya dikomentari, kurang empuk, atau kurang bumbu, sebelum piringnya digeser menjauh dengan kasar. Rumah itu adalah penjara. Dan malam ini, aku akan meruntuhkan penjara itu. Jalan, Pak Asep, perintahku pada supir. Jangan nyalakan sirine. Aku ingin kedatangan kita menjadi kejutan yang manis. Mobil melaju perlahan memasuki gapura perumahan sederhana itu. Suasana lingkungan masih ramai. Tentu saja, malam ini adalah malam syukuran yang digelar Ibu Sari. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat tenda biru yang dipasang memakan separuh badan jalan. Lampu-lampu neon putih yang menyilaukan mata menerangi kerumunan orang. Suara musik dangdut sayup-sayup terdengar, bercampur dengan gelak tawa dan suara Ibu Sari yang cempreng lewat pengeras suara. Ayo tambah lagi nasinya, Bu Tejo. Jangan malu-malu. Hari ini saya yang traktir. Suara Ibu Sari terdengar angkuh, menembus kaca mobilku yang kedap suara. Alhamdulillah, akhirnya rumah ini bersih dari aura negatif si Clarissa itu. Sekarang rezeki anak saya, Rangga, pasti makin lancar setelah lepas dari istri pembawa sial. Tanganku terkepal. Pembawa sial, katanya. Mobil kami berhenti tepat di depan kerumunan. Kehadiran mobil mewah sekelas Alphard di perumahan pada seperti ini tentu menarik perhatian. Musik dangdut mendadak berhenti. Orang-orang yang sedang asyik menyantap gulai kambing menoleh. Ibu-ibu yang sedang bergunjing meletakkan gelas es teh mereka. Pintu mobil terbuka otomatis. Adrian turun lebih dulu, membuka payung hitam besar untuk melindungiku dari gerimis. Lalu, aku melangkah turun. Suara heels 12 cm milikku beradu dengan aspal basah, menghasilkan bunyi ketukan yang tegas dan mengintimidasi. Ta. Aku berdiri di bawah sorotan lampu jalan. Gaun merah marun yang kurnakan berkibar pelan tertiup angin malam. Rambutku yang tergerai sempurna membingkai wajahku yang kini dipoles riasan bold. Tidak ada lagi Clarissa si upik abu dengan daster lusuh dan wajah berminyak. Malam ini, aku adalah Clarissa Wijaya, sang eksekutor. Siapa itu? Bisik seorang bapak-bapak di barisan depan. Cantik sekali, artis ya? Sahut ibu di sebelahnya. Ibu Sari menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok di balik payung yang dipegang Adrian. Ketika aku melangkah maju dan wajahku terkena cahaya lampu tenda, matanya membelalak lebar. Gelas plastik di tangannya terjatuh ke tanah. Clarissa, desisnya. Nada suaranya campuran antara kaget dan tidak percaya. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Selamat malam, Ibu Sari. Wah, pestanya meriah sekali. Sayang sekali saya tidak diundang, padahal saya topik utama pembicaraan malam ini, kan? Keheningan menyergap. Para tetangga saling pandang. Mereka mengenalku sebagai menantu yang pendiam, yang selalu menunduk saat belanja sayur, yang selalu memakai baju bekas. Sosok di hadapan mereka kini terasa asing dan menakutkan. Kak, kamu ngapain kesini? Ibu Sari maju selangkah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia berkacak pinggang, gestur andalannya saat hendak memarahiku. Mau mengemis minta balikan sama Rangga? Hah? Jangan mimpi. Rangga sudah bahagia sama Bella. Mending kamu pergi sebelum saya panggil Satpam Komplek. Satpam Komplek? Aku tertawa kecil. Silakan panggil, Bu. Atau,
Perlu saya panggilkan polisi yang sedang membawa anak ibu sekarang? Wajah Ibu Sari berubah bingung. Apa maksudmu? Jangan ngawur kamu. Rangga sedang menjemput uang tunai di ATM. Rangga ditangkap. Bu, kataku dengan suara lantang agar seluruh warga RT mendengarnya. Anak kebanggaan ibu itu sekarang sedang duduk di kursi belakang mobil patroli, diborgol karena kasus penggelapan uang perusahaan sebesar 500 juta rupiah dan penipuan. Suara gasp kaget terdengar serempak dari para tetangga. Astaga! Rangga ditangkap. Penggelapan uang? Bukannya katanya dia manajer sukses? 500 juta? Banyak banget. Bohong. Jerit Ibu Sari histeris. Wajahnya memerah padam. Kamu pasti memfitnah anakku. Dasar perempuan jahat. Ular. Pantas saja Rangga menceraikanmu. Kamu iri kan melihat kesuksesan Rangga? Ibu Sari mengambil sapu lidi yang tergeletak di pojok teras dan mengacungkannya padaku. Pergi kamu. Keluar dari halamanku. Ini rumahku. Jangan kotori rumahku dengan kakimu. Aku menatap sapu lidi itu. Dulu, aku takut pada sapu itu. Tapi sekarang, benda itu terlihat menyedihkan di tangannya. Rumah ibu? Tanyaku pelan, namun tajam. Aku memberi kode pada Adrian. Dengan sigap, Adrian mengeluarkan dokumen sertifikat hak milik dari tas kerjanya dan menyerahkannya padaku. Aku membuka map itu perlahan, menikmati setiap detiknya. Bu Sari, kataku sambil melangkah maju, membuat Ibu Sari mundur ketakutan. Apakah ibu pernah mengecek lemari besi di kamar ibu belakangan ini? Apakah ibu yakin sertifikat rumah ini masih ada di sana? Mata Ibu Sari bergetar. Dia tampak ragu. Rangga mencurinya, Bu, lanjutku. 6 bulan yang lalu. Saat ibu sedang arisan di puncak. Anak kesayangan ibu mengambil sertifikat ini, memalsukan tanda tangan mendiang bapak, dan menggadaikannya ke rentenir judi online. Tidak mungkin. Suara Ibu Sari melemah, lututnya mulai goyah. Hutangnya 3,5 miliar rupiah, Bu. Dan bunganya terus berjalan. Aku mengangkat sertifikat asli itu tinggi-tinggi. Rangga tidak sanggup bayar. Dia bangkrut. Dia kalah judi. Dan tebak siapa yang menebus utang itu? Aku menunjuk dadaku sendiri. Saya membeli utang itu. Jadi secara hukum, detik ini juga, rumah ini adalah jaminan milik saya. Dan karena debitur Wan Prestasi, saya menyita aset ini sekarang juga. Ibu Sari ambruk. Dia jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Rumah warisan suaminya, satu-satunya harta yang dia banggakan untuk pamer ke saudara-saudaranya, ternyata sudah melayang tanpa sepengetahuannya. Tidak, Rangga tidak mungkin. Racau Ibu Sari. Aku menoleh ke arah Bang Togar yang berdiri di samping truk. Lakukan, Bang. Kosongkan rumah ini, sampai bersih. Siap, Bos, seru Bang Togar. 10 orang pria berbadan kekar berseragam hitam bergerak serentak. Mereka masuk ke dalam rumah tanpa melepas sepatu boots mereka yang berlumpur mengotori lantai yang dulu kugegosok sampai mengkilap. Jangan ambil barang-barang saya. Ibu Sari tersadar dari syoknya dan mulai menjerit histeris. Dia mencoba menarik baju salah satu anak buah Bang Togar yang sedang mengangkat televisi 50 inci. Minggir, Nek, bentak pria itu, menepis tangan Ibu Sari dengan mudah. Ibu Sari berlari ke arah sofa kulit sintetis berwarna coklat yang sedang digotong keluar. Itu sofa kesayangan saya. Itu mahal. Jangan dibawa. Aku menatap sofa itu. Oh, sofa itu, gumamku. Sofa tempat ibu duduk sambil menonton sinetron, dan menyuruhku memijat kaki ibu sampai tanganku kram. Angkut, Bang. Kalau perlu bakar saja nanti. Para tetangga hanya menonton dengan mulut terkunci. Tidak ada satupun yang berani maju membela. Sebagian dari mereka bahkan tampak menikmati tontonan ini. Aku tahu, selama ini Ibu Sari memang terkenal sombong dan pelit di lingkungan ini. Dia sering menghina tetangga yang motornya jelek, atau yang belum punya rumah sendiri. Karma memang datang dengan cara yang ironis. Bu Tejo, tolong saya.
Ibu Sari mengiba pada tetangga sebelahnya. Pak RT, lakukan sesuatu. Mereka perampok. Pak RT, seorang pria parubaya yang bijaksana, hanya menggelengkan kepala. Maaf, Bu Sari. Kalau sertifikatnya sudah di tangan Mbak Clarissa, dan ada surat perjanjian utang piutang yang sah, saya tidak bisa ikut campur. Ini masalah perdata. Mbak Clarissa. Ibu Sari menatapku lagi, kali ini dengan pandangan memelas. Dia merangkak, benar-benar merangkak, di atas tanah becek sisa hujan, mendekati kaki jenjangku. Tangannya yang keriput dan kotor memegang ujung gaunku. Clarissa. Endu. Menantuku yang cantik. Suaranya serak dan gemetar. Maafkan ibu. Ibu salah. Ibu memang tua bangka yang tidak tahu diri. Tolong jangan usir ibu. Ibu mau tinggal di mana? Ini satu-satunya rumah ibu. Aku menunduk, menatap wanita yang sedang bersujud di kakiku. Pemandangan ini begitu kontras. Dulu, akulah yang sering memohon padanya. Flashback singkat. Bu, tolong pinjami saya uang 50.000 buat beli obat demam. Pintaku 2 tahun lalu saat aku sakit tifus. Halah, penyakitan. Minta sama suamimu sana. Jangan nyusahin mertua. Bentaknya waktu itu sambil menendang kakiku pelan. Aku memejamkan mata sejenak, mengusir kenangan itu. Hatiku membeku kembali. Ibu tanya mau tinggal di mana? Tanyaku datar. Ibu ingat gudang belakang tempat tikus bersarang itu? Tempat di mana ibu menyuruhku tidur saat saudara-saudara ibu menginap karena kamar tamu tidak pantas untuk pembantu? Ibu Sari menangis terseduh-seduh, ingusnya meler. Ampun, Clarissa. Saya tidak sejahat ibu, kataku. Aku menarik kakiku perlahan dari pegangannya. Saya tidak akan menyuruh ibu tidur di gudang. Tapi saya juga tidak akan membiarkan ibu tinggal di rumah saya. Aku menoleh ke Adrian. Beri dia uang saku 1 juta rupiah. Itu cukup untuk sewa kos-kosan petak selama sebulan dan makan nasi bungkus. Sisanya, biarkan dia cari sendiri. Dia masih punya tangan dan kaki kan. Adrian mengeluarkan amplop putih dan melemparkannya ke pangkuan Ibu Sari. Angkat dia keluar pagar, perintahku pada keamanan. 2 orang petugas keamanan mengangkat Ibu Sari yang meronta-ronta. Mereka membawanya keluar dari halaman rumahnya sendiri, melewati gerbang besi yang karatnya pun dulu aku yang mengamplas. Mereka mendudukannya di pinggir jalan aspal. Barang-barang Ibu Sari terus mengalir keluar. Lemari pakaian, kasur, kompor, panci-panci. Semuanya ditumpuk begitu saja di pinggir jalan, basah terkena gerimis. Tenda, syukuran, dibongkar paksa. Makanan catering yang belum habis dibiarkan terbuka, dikerubungi lalat. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi datang lagi. Kali ini bukan untuk menangkap, tapi membawa seseorang. Pintu belakang mobil terbuka. Polisi menurunkan Rangga. Rangga masih memakai kemeja batiknya yang kini kusut. Tangannya diborgol. Polisi membawanya ke sini atas permintaan Adrian. Dengan alasan, olah TKP, untuk aset yang disita, padahal tujuanku hanyalah satu, mempertemukan ibu dan anak ini dalam kehancuran total. Ibu? Rangga berteriak saat melihat ibunya duduk di pinggir jalan di tengah tumpukan barang basah. Rangga, anakku. Ibu Sari berusaha bangkit dan memeluk Rangga, tapi polisi menahannya. Rangga menatap rumahnya yang kini kosong melompong. Dia melihat pelang besar berwarna merah yang baru saja dipasang oleh Bang Togar di pagar depan. Tanah dan bangunan ini disita. Milik Clarissa Wijaya. Rangga menoleh padaku. Matanya merah, bengkak karena menangis. Kau puas, Clarissa? Seraknya. Kau puas menghancurkan hidup kami. Aku berjalan mendekati pagar, berdiri di antara Rangga dan bekas rumahnya. Puas? Ulangku pelan. Rangga, apakah kau puas saat kau berselingkuh dariku selama setahun? Apakah kau puas saat kau memakai uang tabungan melahirkanku untuk menyewa apartemen pelacurmu? Apakah kau puas saat kau menunjuk bayi merahku dan menyebutnya anak haram? Rangga terdiam, rahangnya mengeras. Aku tidak sedang menghancurkan hidupmu, Mas. Bisikku. Aku hanya mengembalikan hidupmu ke setelan pabrik. Sebelum kau bertemu denganku, kau bukan siapa-siapa. Dan sekarang,
Kau kembali menjadi bukan siapa-siapa. Aku berbalik badan, membelakangi mereka. Bawa dia pergi, Pak Polisi. Baunya mengganggu, kataku sambil melambaikan tangan tanpa menoleh. Clarissa, aku bersumpah akan membalasmu. Aku akan keluar dari penjara dan membunuhmu. Teriak Rangga histeris saat diseret kembali ke mobil polisi. Semoga beruntung dengan utang-utang judimu di dalam sana. Mas, gumamku pelan, lebih pada diri sendiri. Aku masuk kembali ke dalam mobil Alphard yang hangat. Pintu tertutup, memblokir suara tangisan Ibu Sari yang meraung-raung memanggil nama suaminya yang sudah mati. Selesai, Nona? Tanya Adrian. Belum, jawabku sambil menyandarkan kepala di jok. Ini baru pembersihan. Pembangunannya baru akan dimulai besok. Mobil perlahan melaju meninggalkan kerumunan. Aku melihat spion. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Ibu Sari duduk sendirian di atas tumpukan kasur basah, memegang amplop berisi 1 juta rupiah, menatap rumah gelap yang sudah tergembok. Tetangga-tetangga mulai bubar, tidak ada yang menawarinya tempat berteduh. Mereka takut. Atau mungkin, mereka merasa itu adalah tontonan moral yang sudah selesai. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. 6 bulan kemudian. Satu hantu pukul 4 pagi. Jarum jam digital di atas nakas marmer menunjukkan pukul 4.17 pagi. Di luar dinding kaca setinggi langit-langit penthouseku, kota Jakarta masih terlelap dalam selimut kabut tipis. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkerlap-kerlip seperti kunang-kunang yang sekarat, kalah oleh semburat ungu pekat di ufuk timur yang menandakan fajar akan segera menyingsing. Di lantai 45 mahkota tower ini, dunia terasa hening. Kedap suara. Jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari debu jalanan, dan jauh dari kemiskinan yang pernah menjadi topengku selama 2 tahun. Namun, keheningan ini tidak selalu membawa damai. Terkadang, keheningan justru memperkeras jeritan di dalam kepalaku. Aku terbangun dengan napas tersengal, seolah baru saja berlari maraton menghindari kejaran anjing gila. Keringat dingin membasahi piyama sutra seharga 5 juta rupiah yang kupakai, membuatnya lengket di punggung. Tanganku mencengkeram sprei berbahan katun Mesir dengan begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Mimpi itu datang lagi. Tamu tak diundang yang selalu berkunjung setiap menjelang subuh. Dalam tidurku, aku tidak berada di kamar mewah ini. Aku kembali terlempar ke masa lalu, ke ruang rawat inap kelas 3 yang pengap dan bau obat itu. Dindingnya mengelupas, ubinnya retak, dan udara terasa berat oleh keputusasaan. Di depanku, wajah Rangga tampak raksasa, terdistorsi seperti monster dalam lukisan abstrak yang mengerikan. Mulutnya menganga lebar, meneriakkan kalimat yang sama berulang-ulang, nadanya semakin tinggi hingga memecahkan gendang telingaku. Dasar elente, anak haram, kau sampah. Lalu wajah itu berubah menjadi wajah Ibu Sari yang tertawa melengking sambil meludahi bayiku. Kemudian berubah lagi menjadi wajah Bella yang tersenyum sinis, sambil menghitung uang tabunganku yang ia curi. Mereka mengelilingiku, menunjuk-nunjuk, menertawakan ketidakberdayaku. Aku mencoba berteriak, memanggil Adrian, memanggil keamanan, tapi suaraku hilang. Lidahku keluh. Aku lumpuh total. Hah. Aku memaksakan diri menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen dingin yang dipompa oleh air purifier ruangan. Mataku liar menyapu sekeliling kamar, mencari pegangan pada realitas. Lemari walk-in closet berisi pakaian desainer. Ada. Lampu gantung kristal yang menggantung megah. Ada. Sandal bulu angsa di samping ranjang. Ada. Ini nyata. Kemewahan ini nyata. Kontrakan sempit itu sudah tidak ada. Rangga sudah tidak ada. Aku aman. Aku Clarissa Wijaya, bukan lagi Clarissa si upik abu yang bisa diinjak-injak. Perlahan, detak jantungku mulai melambat kembali ke irama normal. Aku menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. 6 bulan telah berlalu sejak malam penghakiman di lobi rumah sakit itu. 6 bulan di mana aku memenangkan segalanya. Hartaku, harga diriku, dan putriku. Tapi trauma adalah luka yang aneh. Ia bisa sembuh di permukaan, namun bernanah di kedalaman. Orang bilang uang bisa menyelesaikan segalanya. Mereka salah. Uang bisa membeli kasur king cole yang empuk,
tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membayar psikiater terbaik di Singapura, yang rutin kutemui via Zoom seminggu sekali, tapi tidak bisa menghapus rekaman suara penghinaan mantan suami yang terus berputar di otak limbiku. Trauma pengkhianatan itu seperti noda tinta di atas kain sutra putih. Meski sudah dicuci berkali-kali, bayang-bayangnya masih tertinggal samar. Aku menyingkap selimut, menurunkan kakiku ke lantai karpet yang lembut. Rasa dingin dari AC sentral menusuk kulit, tapi itu membantuku sadar sepenuhnya. Aku butuh melihat alasan kenapa aku masih bertahan hidup. Aku butuh melihat jangkarku. Aku berjalan menuju pintu penghubung di sisi kiri kamar. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan cahaya redup dari lampu tidur berbentuk bulan sabit. Kamar Amara. Aku melangkah masuk tanpa suara, seperti hantu yang takut membangunkan malaikat. Di tengah ruangan bernuansa pastel lembut itu, boks bayi dari kayu oak putih berdiri kokoh. Aku mendekat, mencondongkan tubuh ke atas pagar boks. Di sana, putriku sedang tertidur pulas. Amara, cahaya hidupku. Penyelamatku. Usianya kini 6 bulan. Tubuhnya semakin gembul dan padat. Pipinya tumpah-tumpah, kemerahan seperti buah persik matang. Bibir mungilnya sedikit terbuka, mengembuskan napas halus yang teratur. Tangannya yang montok menggenggam ujung selimut bergambar kelinci. Setiap kali menatapnya, ada perasaan campur aduk yang meledak di dadaku. Cinta yang meluap-luap, rasa syukur yang tak terhingga, namun juga ketakutan. Ketakutan yang konyol, irasional, namun sangat manusiawi. Bagaimana jika dia mirip Rangga? Aku meneliti wajahnya lekat-lekat, seperti seorang ilmuwan meneliti spesimen langka di bawah mikroskop. Matanya yang bulat, syukurlah, itu mataku. Hidungnya yang mancung kecil, itu hidung mendiang ayahku. Dagunya yang lancip, juga milikku. Rambutnya yang hitam lebat dan lurus, milik ibuku. Aku menghela napas lega, bahuku turun. Tidak ada jejak Rangga di wajah suci ini. Tidak ada jejak kekejaman, tidak ada jejak kemunafikan, tidak ada jejak keserakahan. Tuhan begitu baik. Dia seolah menyaring semua gen buruk dari laki-laki itu, dan hanya menyisakan kebaikan untuk Amara. Anak haram, bisikku pelan, mengulangi kata-kata kutukan itu. Dulu, kata-kata itu menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Tapi pagi ini, saat aku mengusap pipi Amara yang selembut sutra, kata-kata itu kehilangan kuasanya. Rangga salah. Amara bukan anak haram. Amara adalah anak yang paling diinginkan di dunia ini. Dia adalah pewaris tahta kerajaan bisnis yang sedang kubangun kembali. Dia adalah anakku. Selamat pagi, Tuan Putri, bisikku. Mama janji, mimpi buruk itu tidak akan pernah menyentuhmu. Mama akan membakar dunia ini jika ada satu orang saja yang berani menyakitimu seperti mereka menyakiti Mama. Amara menggeliat sedikit, lalu tersenyum dalam tidurnya. Senyum itu adalah bensin yang membakar semangatku untuk menghadapi hari ini. 2 aroma kopi dan kehadiran yang menyembuhkan. Dapur penthouseku lebih mirip dapur restoran bintang 5 daripada dapur rumah tangga biasa. Island marmer hitam sepanjang 3 meter mendominasi ruangan, dilengkapi kompor induksi canggih dan kulkas 2 pintu seharga mobil keluarga. Namun, pagi ini aku memilih ritual sederhana yang membumi, menyeduh kopi manual. Suara biji kopi yang digiling tangan, aroma pahit yang menguar saat bubuk kopi disiram air panas bersuhu 90 derajat, dan uap yang mengepul ini adalah meditasi bagiku. Momen di mana aku bisa mengendalikan sesuatu sepenuhnya. Berbeda dengan 2 tahun terakhir hidupku yang dikendalikan oleh kebohongan orang lain. Saat aku sedang menuang kopi ke dalam cangkir porselen, bel pintu berbunyi halus. Aku menoleh ke arah jam dinding. Pukul 5.45. Siapa yang bertamu sepagi ini? Asisten rumah tangga, Embok Nah, menginap di sayap belakang dan punya akses sendiri. Keamanan gedung tidak akan membiarkan tamu naik kecuali tamu itu memiliki akses prioritas VVIP. Senyum tipis terbit di bibirku tanpa bisa ditahan. Aku tahu siapa ini. Aku menekan tombol unlock pada panel intercom. Pintu lift pribadi di lorong depan terbuka dengan desis halus. Seorang pria melangkah keluar. Tubuhnya tinggi tegap, dibalut setelan olahraga jogging berwarna abu-abu yang sedikit basah oleh keringat di bagian punggung dan dada. Wajahnya segar meski memerah karena aktivitas fisik,
Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin pagi. Di tangannya, dia menenteng sebuah kantong kertas coklat dengan logo bakery terkenal. Adrian. Pagi, Nona. Sapanya dengan napas sedikit terengah namun senyum yang cerah, menampakkan deretan gigi putih yang rapi. Atau haruskah kupanggil Clarissa kalau di luar jam kantor? Pagi, Adrian, jawabku, bersandar pada meja dapur sambil menyesap kopi, menikmati pemandangan di depanku. Kau lari dari apartemenmu ke sini lagi? Itu 7 kilometer, Adrian. 8,5, tepatnya. Aku memutar sedikit lewat taman kota karena udaranya sedang bagus. Jawabnya santai sambil meletakkan kantong kertas itu di meja marmer. Dia mengambil handuk kecil dari lehernya dan menyeka keringat di pelipis. Aku butuh membakar kalori sebelum memakan dosa manis ini. Dia membuka kantong itu. Aroma mentega, gula, dan pastry hangat langsung memenuhi ruangan, bersaing dengan aroma kopiku. Croissant almond, katanya bangga. Masih hangat. Baru keluar oven jam 5 tadi. Aku mengantre 10 menit di depan toko roti itu. Aku tahu ini comfort food MU saat kau tahu, saat pagi terasa berat. Hatiku berdesir. Ada rasa hangat yang menjalar di dada, bukan karena kopi, tapi karena perhatiannya. Adrian tahu. Dia tidak mengatakannya secara gamblang, tapi dia tahu aku sering terbangun karena mimpi buruk pukul 4 pagi. Dia tahu pagi hari adalah waktu paling rentan bagiku sebelum aku memakai topeng, wanita besi, di kantor. Dan dia tidak datang membawa kata-kata mutiara kosong, atau rasa kasihan yang merendahkan. Dia datang membawa croissant dan keringat, sebuah kehadiran fisik yang nyata, konsisten, dan menenangkan. Kau terlalu memanjakan klienmu, Pak Pengacara. Komentarku, berusaha menutupi rasa haru dengan nada bercanda. Hanya klien VIP. Balasnya sambil membuka kulkas seolah ini rumahnya sendiri, mengambil botol air mineral dingin. Hubungan kami selama 6 bulan ini mengalami evolusi yang aneh namun indah. Dulu, dia hanya pengacara kepercayaan mendiang ayah yang kaku, formal, dan selalu bicara pasal-pasal. Saat aku menikah dengan Rangga, dia adalah orang yang paling keras menentang, dan dia benar. Saat aku disakiti, dia menjadi pelindungku, perisaiku. Dan sekarang entahlah. Dia bukan suamiku. Kami belum berpacaran secara resmi. Tapi dia mengisi semua ruang kosong yang ditinggalkan. Ah tidak, ruang yang tidak pernah diisi, oleh Rangga. Dia adalah tempatku berdiskusi strategi bisnis, teman makan malam, dan figur ayah bagi Amara. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari arah kamar. Amara bangun. Sebelum aku sempat bergerak, Adrian sudah meletakkan botol minumnya. Biar aku saja. Kau habiskan sarapanmu. Kau butuh tenaga buat menghadapi rapat nanti. Adrian, kau keringatan. Amara tidak keberatan dengan sedikit keringat laki-laki jantan yang baru olahraga. Itu feromon alami. Candanya sambil mengedipkan sebelah mata, lalu berjalan menuju kamar bayi dengan langkah ringan. Aku terpaku di tempatku. Mendengar langkah kakinya menjauh, lalu mendengar suaranya yang berubah menjadi nada baby talk yang menggelikan dari balik pintu kamar. Siapa ini yang bangun? Tuan Putri Amara ya? Ciluk bah. Aduh, senyumnya. Wah, popoknya penuh ya? Tenang, Om Adrian yang ganteng ini akan menunaikan tugas negara. Air mataku menetes satu. Cepat-cepat ku hapus. Perbandingan itu menyakitkan. Selama 2 tahun menikah, Rangga tidak pernah sekalipun mau mengganti popok atau menggendong bayi. Dia bahkan menolak mengakui bayi itu anaknya. Rangga jijik pada kotoran bayi. Rangga jijik pada tangisan malam. Rangga akan memarahiku jika Amara menangis saat dia main game. Dan di sini ada Adrian. Laki-laki lajang, pengacara top dengan bayaran per jam yang fantastis, dengan sukarela mengganti popok bayi yang bukan darah dagingnya, hanya agar ibunya bisa makan croissant dengan tenang. Aku tidak butuh Rangga. Aku tidak butuh masa lalu. Aku punya masa kini yang jauh lebih berharga. 3 arena gladiator berlantai marmer. Pukul 11 siang, setelah rapat direksi yang melelahkan. Kami kembali ke ruang kerjaku yang luas. Adrian menutup pintu dan mengunci koper kerjanya. Rapat tadi berjalan lancar, meski ada beberapa intrik dari direktur lama yang meragukan kepemimpinan perempuan,
Tapi aku berhasil membungkam mereka dengan data profit yang naik 200%. Kerja bagus tadi, puji Adrian. Kau memakan mereka hidup-hidup. Aku belajar dari pengalaman, jawabku datar sambil duduk di sofa kulit Chesterfield. Sekarang, bagian yang kurang menyenangkan. Laporan bulanan. Adrian terdiam sejenak, ekspresinya berubah serius. Ini adalah ritual kami. Setiap bulan, Adrian memberiku update tentang nasib Rangga, Bella, dan Ibu Sari. Sebagian diriku ingin melupakan mereka selamanya. Tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang terluka parah, butuh validasi bahwa karma itu nyata. Bahwa hukum tabur tuai itu bukan dongeng. Adrian mengeluarkan map hitam tanpa label. Kita mulai dari yang paling ringan, kata Adrian. Ibu Sari. Dia meletakkan selembar foto di meja. Foto itu diambil secara candid di sebuah pasar tradisional yang becek. Mataku menatap sosok di foto itu. Perlu beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Wanita itu kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi dan disemir hitam pekat kini memutih seluruhnya, kusut dan gimbal. Dia memakai daster batik yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu, robek di bagian lengan. Dia duduk bersila di atas karung goni bekas di dekat bak sampah pasar, di depannya ada kaleng kerupuk yang sudah penyok. Sari Ningsih, baca Adrian. Diusir dari kontrakan petak sebulan lalu, karena tidak mampu bayar sewa. Uang pesangon yang kau berikan waktu itu habis dalam seminggu, karena dia tertipu investasi bodong. Sekarang dia menggelandang. Tidur di emperan toko emas kalau malam. Jualan kerupuk kalau siang. Dan mentalnya rusak. Dia sering berteriak-teriak pada orang lewat, mengaku sebagai ningrat dan punya menantu pemilik gedung pencakar langit. Orang-orang memanggilnya nenek gila. Aku menatap mata Ibu Sari di foto itu. Kosong. Tapi ada kilatan kesombongan yang masih tersisa di sana, kesombongan yang kini terlihat menyedihkan. Lanjut, kataku singkat. Bella. Adrian mengeluarkan foto kedua. Isabella Putri. Rutan Pondok Bambu. Foto ini lebih mengejutkan secara visual. Bella yang kukenal adalah definisi high maintenance. Kulit suntik putih, bulu mata palsu, rambut extension. Di foto ini, dia terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya penuh jerawat batu yang meradang merah. Rambutnya dipotong pendek asal-asalan. Dia memakai kaos tahanan oranye yang kebesaran. Vonis 2 tahun 6 bulan, jelas Adrian. Dia dimusuhi narapidana senior karena sikapnya yang angkuh. Sekarang dia menjadi pembantu bagi napi kasus korupsi. Mencuci celana dalam mereka, memijat kaki mereka, hanya demi mendapatkan sebungkus mie instan. Orang tuanya malu dan memutus kontak. Aku membayangkan Bella yang dulu jijik melihat sandalku yang kotor, kini harus menyikat WC penjara demi mie instan. Keadilan itu puitis. Dan yang terakhir. Adrian menyerahkan foto ketiga dengan hati-hati. Rangga. Aku menahan napas. Laki-laki di foto itu bukan Rangga yang kukenal. Sosok itu hanya tulang berbalut kulit. Kepala botak plontos dengan banyak bekas luka goresan. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Dia sedang duduk meringkuk di sudut sel yang gelap, memeluk lututnya sendiri. Lapas Cipinang. Suara Adrian merendah. Utang judinya belum lunas. Sindikat judi punya orang di dalam penjara. Rangga menjadi samsak hidup mereka setiap minggu. Tapi yang paling parah adalah jiwanya. Dia mengalami psikosis. Adrian memutar video singkat di tabletnya. Rekaman CCTV sel. Rangga terlihat bicara sendiri pada tembok. Dia tersenyum, lalu menangis histeris. Clarissa sayang, nanti malam kita makan di mana? Aku manajer sukses, anak kita ganteng ya mirip aku. Lalu dia membenturkan kepalanya ke tembok sambil berteriak. Diam. Aku bukan miskin. Aku kaya. Aku menutup map itu. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena rasa hampa. Melihat mereka hancur sehancur-hancurnya ternyata tidak membuatku tertawa terbahak-bahak. Rasanya menyedihkan melihat betapa rapuhnya kesombongan manusia. Siapkan mobil nanti sore, kataku tiba-tiba. Mau kemana? Tanya Adrian. Ke pasar itu. Aku ingin melihat Ibu Sari dengan mataku sendiri.
Sekali saja. Untuk menutup buku ini selamanya. 4. Ziarah ke tempat sampah. Sore harinya, mobil Rolls-Royce Phantom hitam milikku merayap pelan memasuki kawasan pasar tradisional di pinggiran Jakarta Timur. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat jalanan yang berlubang semakin becek dan berlumpur. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan beraroma kulit mahal, aku duduk diam. Adrian di sampingku, siaga. Berhenti di sini, perintahku saat kami melihat sosok itu di emperan toko yang tutup. Kaca mobil yang gelap memisahkan dua dunia. Di dalam sini ada kemewahan tak terbayangkan. Di luar sana, ada kemiskinan yang mencekik. Ibu Sari ada di sana, duduk di atas karung basah. Dia sedang memunguti remah-remah kerupuk yang jatuh ke tanah berlumpur, karena ditendang anak jalanan yang iseng. Dia memasukkan remah berlumpur itu ke mulutnya dengan lahap. Adrian menyalakan mikrofon eksternal mobil. Suara dari luar masuk lewat speaker premium mobilku. Enak, ini daging wagyu. Racau Ibu Sari sambil mengunyah lumpur. Minggir kalian. Jangan halangi. Menantu saya Clarissa mau jemput pakai helikopter. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan untuknya. Tapi air mata pelepasan untukku. Selama ini, monster dalam mimpiku selalu berwujud Ibu Sari yang raksasa dan menakutkan. Tapi sore ini, melihatnya memakan lumpur dan berhalusinasi, monster itu menyusut menjadi debu. Dia bukan monster. Dia hanya manusia tua yang menyedihkan, korban dari keserakahan dan kesombongannya sendiri. Dendamku padam seketika, digantikan oleh rasa iba yang dingin. Nona mau turun? Tanya Adrian lembut. Mau bicara padanya? Mau menunjukkan siapa kau sekarang? Kau bisa memberinya uang, atau sekadar memberitahunya bahwa kau menang. Aku menatap wanita tua itu lama. Mengingat semua bentakannya, semua ludahnya, semua hinaannya. Lalu aku melihat keadaannya sekarang. Tuhan sudah mengambil alih tugas menghukumnya. Jika aku turun dan menghinanya lagi, aku hanya akan mengotori diriku sendiri. Aku menggeleng pelan. Tidak. Kenapa? Ini momen kemenanganmu. Kemenanganku bukan dengan merendahkannya lagi. Adrian, jawabku sambil menekan tombol untuk menutup tirai jendela mobil. Pemandangan menyedihkan itu perlahan tertutup kain beludru hitam. Kemenanganku adalah aku bisa melihatnya tanpa rasa takut, dan memilih untuk pergi. Dia sudah menghukum dirinya sendiri jauh lebih kejam daripada apapun yang bisa kulakukan. Aku menghela napas panjang, beban di dadaku terasa terangkat. Jalan, Pak Asep. Kita pulang. Amara menunggu. Mobil mewah itu melaju perlahan, bannya melindas lumpur pasar, meninggalkan masa lalu yang membusuk di belakang tanpa menoleh lagi. 5 hujan yang menghapus jejak Kintsugi. Hujan turun semakin deras saat kami memasuki jalan tol layang. Suara air yang menghantam atap mobil menciptakan irama yang menenangkan. Kau tahu, kata Adrian memecah keheningan. Kau wanita paling kuat yang pernah kutemui. Aku menoleh padanya. Wajahnya diterangi lampu jalan yang berkelebat. Aku? Kuat? Aku baru saja menangis melihat nenek gila makan lumpur. Adrian tersenyum, lalu memberanikan diri meraih tanganku yang tergeletak di jok. Tangannya hangat, besar, dan menenangkan. Sentuhannya bukan sentuhan nafsu, tapi sentuhan perlindungan. Itu namanya kemanusiaan, Clarissa. Kau tidak kehilangan hatimu meski mereka mencoba menghancurkannya. Kau tahu filosofi Kintsugi? Seni Jepang? Ya. Seni memperbaiki keramik pecah dengan emas. Retakan-retakan itu tidak disembunyikan, tapi ditonjolkan dengan emas cair. Hasil akhirnya jauh lebih indah dan bernilai daripada keramik yang masih utuh. Dia menatap mataku lekat-lekat, ibu jarinya mengusap punggung tanganku. Kau adalah Kintsugi. Kau pernah pecah, hancur lebur. Tapi kau menyatukan dirimu kembali dengan emas keberanianmu, kerja kerasmu, dan kasih sayangmu pada Amara. Dan hasilnya menakjubkan. Jauh lebih indah dari Clarissa yang dulu. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan lagi pembicaraan pengacara dan klien. Ini adalah pengakuan. Adrian, bisikku, suaraku sedikit bergetar. Terima kasih. Karena tidak pernah membiarkanku hancur sendirian.
Karena selalu ada di sana, memegang lem, saat aku mencoba merekatkan diriku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian, Clarissa. Tidak sekarang, tidak selamanya. Kalau kau mengizinkan. Aku mengeratkan pegangan tanganku di tangannya. Aku melihat ketulusan di matanya, sesuatu yang tidak pernah kulihat di mata Rangga. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar utuh. Aku merasa berani untuk membuka lembaran baru. 6 epilog dari epilog, definisi baru. Malam itu, setelah Adrian pulang dan Amara tertidur pulas, aku berdiri sendirian di balkon penthouse. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang segar. Aku mengeluarkan ponselku. Di galeri, masih ada satu folder tersembunyi bernama Bukti. Isinya adalah arsenik digital, foto-foto perselingkuhan Rangga dan Bella, bukti utang judinya, rekaman suara penghinaannya di rumah sakit, dan video CCTV saat dia mempermalukanku. Selama 6 bulan, folder ini adalah bahan bakar kemarahanku. Senjataku. Setiap kali aku merasa lemah, aku membukanya untuk mengingatkan diriku kenapa aku harus menjadi kejam. Aku menekan tombol, select all. Jariku melayang di atas ikon tong sampah. Apakah aku siap melepaskannya? Apakah aku siap membuang perisaiku? Aku menoleh ke dalam kamar, melihat siluet box bayi Amara yang damai. Lalu aku teringat senyum tulus Adrian tadi, dan genggaman tangannya yang hangat. Teringat Ibu Sari yang menyedihkan di pasar, memakan lumpur dalam kegilaannya. Aku sadar sekarang. Aku tidak butuh senjata lagi. Perang sudah berakhir. Musuh sudah kalah telak. Menyimpan racun ini hanya akan membunuhku perlahan. Klik. Delete. Konfirmasi. Delete permanently. Klik. Yes. Folder itu hilang. Kosong. Bersih. Lega. Rasanya luar biasa lega. Seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 1 ton yang kupanggul selama 2 tahun. Aku teringat kalimat terakhir Rangga di rumah sakit itu, kalimat yang menjadi mimpi buruku selama ini, anakmu itu anak haram. Dia bukan anakku. Aku tersenyum pada bintang-bintang di langit Jakarta yang mulai muncul setelah hujan reda. Kau benar, Rangga, gumamku pada angin malam. Amara bukan anakmu. Karena, Bapak, bukan hanya soal siapa yang menyumbang sperma. Bapak adalah siapa yang hadir, siapa yang mengganti popok di tengah malam, siapa yang melindungi, dan siapa yang mencintai tanpa syarat. Dan soal anak haram. Aku mengangkat gelas wainku ke arah bulan, seolah bersulang dengan takdir. Haram bagi pecundang sepertimu untuk menyentuhnya. Haram bagi nasib buruk untuk mendekatinya. Dia suci. Dia anakku. Aku menghabiskan minuman itu dalam satu tegukan, meletakkan gelasnya, lalu melangkah masuk ke dalam. Menutup pintu balkon, mengunci dunia luar yang bising. Di dalam sini, di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, ada ketenangan. Ada masa depan. Dan besok pagi, saat matahari terbit, aku tidak akan bangun dengan keringat dingin lagi. Aku akan bangun dengan senyum, menyeduh kopi untuk 2 cangkir, 1 untukku, 1 untuk Adrian, dan menyambut hidup yang baru benar-benar dimulai.